Ini terakhir kan? Pensiun jadi atlet. Pensiun guys. Dan semoga akan muncul generasi Wewe Wita yang berikutnya ya. Alhamdulillah untuk istriku sudah lengkap sih ya juaranya. Juara PON 2 kali, juara dunia 2 kali nih ya. Juara SEA Games pernah, juara Asian Games pernah, POM ASEAN pernah, Belgium pernah. Lengkap, sudah lengkap. Jadi Jujur di 20 tahun karir aku, alhamdulillah aku masih bertahan sampai saat ini. Karir aku tuh jadi atlet tuh lama. Tapi ketika di detik-detik terakhir kok kayak ngerasa sedih. Padahal dulu sempat bosan juga ya. Aduh, aku tanding silat terus. Dan mungkin ini terakhir aku ngerasain rasanya jadi atlet. Jadi atlet gitu, ngerasa sedih gitu. Semua atlet Jabar berangkat ke PON. Dia satu-satu yang tidak berangkat. Berarti apa? Ada rencana yang terbaik. Bukan karena Mami tidak berkualitas atau gimana ya. Tapi ini ada rencana yang terbaik untuk kedepannya. Kenapa nangis Mi? Ngetik apa? Hah? Ngetik apa? Jadi istriku tadi nangis guys. Langsung kurekam aja ini. Izin ini ya ke teman-teman ya sama pelatih ya. Mengundurkan diri. Bukan mengundurkan diri. Pamit ya. Pamit pensiun. Lolos, bukan mengundurkan diri. Ya maksudnya pamit tidak gabung tim lagi. Kok sedih ya, dodol banget perasaan. Nangisnya nggak lolos apa nangisnya nggak gabung tim? Ninggalin tim lah, Nah, ya, Mami. makanya aku bilang tadi. Bukan karena nggak lolos. Kalau nggak lolos nggak apa-apa, cuman aku udah lama banget soalnya bareng tim Jawa Barat, dan ini terakhir kali aku gabung tim. Jadi Kali-kali gabung tim. Jadi sedih ya nggak gabung tim lagi. Habis ini pensiun ya. agak sedih aja sih. Ntar aku taruhin dulu ini ya. Aku taruh di mana biar aku ikut ngobrol juga. Gak apa-apa, ini jadi apa? Cerita. Oke guys, jadi pagi ini tuh kita tuh mau jemput anak ya, karena kita juga hampir 2 bulan tidak ketemu anak nih ya. Dan istriku tuh sedih ya, karena saya sama istri tuh udah kesepakatan apapun hasilnya di prapon ini yang terakhir di pertandingan. Dan istriku ini satu-satunya dari atlet Jabar yang tidak lolos. Yang tidak lolos ke PON. Saya tuh sebenarnya bingung ya. Bingungnya di mana? Entah mau sedih juga ataukah mau seneng. Entah sedih karena istriku nggak lolos PON, entah seneng karena dia pensiun silat. Ya karena memang dari kemarin-kemarin saya pengennya istriku tuh stop ya, tapi karena dia punya jalannya sendiri, masih kepanggil, ya saya tetap support. Apapun keputusan istri saya tetap support ya. Tapi memang kita sudah sepakat kalau pertandingan ini itu terakhir ya dari awal-awal. Tapi saya tidak mendoakan istri saya kalah. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk istriku ya. Dan kepada teman-teman juga saya bilang, pertandingan istri saya ini sebelum dia tanding loh ya, sebelum dia tanding saya bilang, apapun hasil akhir pertandingan dari istri saya itu adalah keputusan yang terbaik. Baik dia menang maupun dia kalah, insya Allah itu keputusan yang terbaik.
Ya, kalaupun dia lolos, ya saya tetap support. Ya, itu tetap berarti disuruh berjuang. Tapi kalau dia nggak lolos, berarti memang disuruh stop. Ya, ngurus anak, ya ngurus suami. Karena kasihan ya, dia juga jauh dari anak tuh tekanan batin juga. Karena nggak mungkin diajak ke tempat latihan, nginep tempat latihan karena takutnya ganggu yang lain. Jadi anak ikut neneknya dulu sementara waktu, dan saya juga pergi-pergi. Jadi kasihan. Nah, makanya saya bilang apapun hasilnya ini keputusan yang terbaik. Ya, dan saya lihat juga istriku juga nggak seperti dulu lagi, nggak sekuat dulu lagi, bukan karena dia nggak cocok peraturan baru atau gimana ya. Tapi memang agak bingung kalau aku lihat pertandingan kemarin, agak ngeblank. Seperti bukan atlet nasional ya, yang ketika kalah bengong, kalau kalah kan biasanya ngejar, ini dia kayaknya bingung. Ya karena memang itulah keputusan yang terbaik ya, rencana Tuhan itu yang terbaik. Karena kalau saya berpikir ya, rencana Allah itu jauh lebih indah daripada apa yang kita inginkan. Jadi ya kalau dibilang sedih ya sedih aja karena istri saya kalah gimana ya. Tapi dibilang senang, ada senangnya juga kalau dia pensiun sekarang. Ini lagi ngetik untuk timnya, dia ngetik mendoakan tim dan perpisahan sebagai tim, karena istriku tidak bergabung tim lagi ya, tidak menjadi atlet lagi, mungkin kedepannya sebagai pelatih ya. Gimana Mi? Gimana, sedih nggak? Ini aku fixin loh, setelah pertandingan ini Wewe Wita gantung sabuk atlet, pensiun menjadi atlet, atau gimana? Hah? Ini terakhir kan? Pensiun jadi atlet. Pensiun guys. Jadi tutup sabuk, dan semoga akan muncul generasi Wewe Wita yang berikutnya ya. Alhamdulillah untuk istriku sudah lengkap sih ya juaranya. Juara PON 2 kali, juara dunia 2 kali nih ya. Juara SEA Games pernah, juara Asian Games pernah, POM ASEAN pernah, Belgium pernah. Lengkap, sudah lengkap. Ya. Alhamdulillah sudah lengkap, emasnya dia tuh sudah lengkap di semua kejuaraan yang bergengsi. Ya kalau di Indonesia paling bergengsi PON. Kalau di internasional yang paling bergengsi sekarang Asian Games, SEA Games, kejuaraan dunia. Gitu ya. Dan alhamdulillah istriku sudah, ini bukan sombong ya, istriku sudah juara, sudah emas di kejuaraan-kejuaraan bergengsi. Ya, semoga akan muncul lagi atlet-atlet Indonesia ya, penerus Wewe Wita berikutnya. Karena kalau aku lihat atlet-atlet muda sekarang banyak bagus-bagus nih ya. Ya, semoga karirnya lebih bagus lagi untuk Indonesia. Kita sebagai atlet Indonesia sangat mendukung ya, mensupport para atlet-atlet Indonesia. Semoga semakin banyak atlet Indonesia mengharumkan Indonesia ya, walaupun saya juga belum bisa mengharumkan Indonesia seutuhnya seperti istri saya dan teman-teman lainnya, karena jenjang saya tuh sebentar terkendala karena cedera. Dan saya mensupport istri saya. Saya pun ketika saya cedera, saya berpikir positif juga. Apapun keputusan saya itu yang terbaik untuk pensiun dari atlet. Ya kalau nggak saya cedera mungkin saya nggak jadi YouTuber. Jadi setelah pensiun ternyata saya diarahkan untuk ke arah media. Jadi semua ada jalannya masing-masing. Fix istriku gantung sabuk terakhir pertandingan kemarin, dan sekarang pensiun menjadi atlet. Doakan kedepannya jadi apa nih? Pengusaha ya. Amin. Jangan silat terus. Tapi tetap kita akan menciarkan silat lewat media. Mungkin istri saya kedepannya akan menemani saya, yang dimana kemarin-kemarin saya hanya sendiri keliling-keliling. Nah sekarang akan ditemani istriku ya. Saya juga selama istriku latihan agak susah juga. Kita tuh terbagi menjadi 3.
saya diundang kemana-mana, istriku latihan, anakku ikut neneknya. Jadi keluarga kita tuh terpecah 3 lur. Ya di sini saya mensupport aja, apapun hasilnya yang terbaik untuk istriku ya Mi ya. Semangat ya. Aku sedih bukan karena kalah, Iya, aku tapi paham. aku sedih kalau karena pamit sama tim. Iya, jadi istriku tuh kalah tuh nggak sedih dia. Yang membuat sedih itu dia tuh pamit sama tim, sama pelatih, sama atlet-atlet, sama pengurus di sana. Dia tuh ngechat sambil nangis, apa ya? Sangat menghayati sekali. Karena tadi awalnya aku, kenapa dia ini nangis? Aku ambil kamera langsung rekam aja lah. Langsung saya wawancarakan. Ya, katanya malu direkam. Saya bilang nggak apa-apa, ini menjadi dokumentasi ya. Terakhir detik-detik Wewe Wita pensiun, gantung sabuk ini maksudnya pensiun menjadi atlet, tapi akan tetap terus di ranahnya pencaksilat, akan mengembangkan pencaksilat baik di perguruannya maupun di IPSI-nya ataupun di dunia atlet. Karena istriku juga status Kemenpora, akan tetap ada berkesinambungan antara atlet, pelatih dan pekerjaannya. Jadi tetap beriringan, akan tetap pada jalurnya silat. Yang mungkin beda status, yang kemarin statusnya sebagai atlet, kedepannya sebagai pelatih atau pengurus atau wasit juri. Kita nggak tahu dia jadi wasit juri nanti. Wewe kita jadi wasit juri guys nanti. Ini mau jadi pelatih sama wasit juri nih? Belum tahu. Ada beberapa pelatih yang nyuruh jadi pelatih, ada beberapa pelatih yang nyuruh jadi wasit juri. Wey, mantan atlet itu sangat jarang sekali yang jadi wasit juri. Kamu bisa ke internasional nanti ke depannya. Ya kalau saya sih kemanapun istriku, saya selalu support ya, apapun itu. Mi ada yang sampaikan? Kalau nggak aku tutup ini. Gak bisa ngomong. Hah? Tetap semangat untuk semuanya. Ya di terakhir ini gimana? Selama perjuangan Mami berapa tahun? Dari 2002 ya? 2003 di pertandingan ya? Jujur, Dekat lagi. Suaranya nggak masuk. jujur di 20 tahun. Hadap sana. Suaranya. Soalnya nggak pakai mic ini. Jadi kalau Jujur di 20 tahun karir aku, alhamdulillah, aku masih bertahan sampai saat ini. termasuk yang tua lah kamu ya. Di atlet itu ya. Salah satu yang tua. Kayaknya mungkin kalau Kan atlet yang umur 30-an yang emak-emak itu jarang gitu. sebenarnya tuh aku mungkin ada aja yang mungkin seumuran aku, tapi aku tuh startnya terlalu muda. Iya, kalau dulu yang tua Mbak Mar. Iya, maksudnya tuh kenapa aku ngerasa lama aku berkarir karena aku startnya terlalu muda. Aku start dari SD kelas 5 Udah tanding ya. dan SMP aku udah tanding dewasa. Makanya aku ngerasa karir aku tuh jadi atlet tuh lama. Tapi ketika di detik-detik terakhir kok kayak ngerasa Sedih. Padahal dulu sempat bosan juga ya. Aduh, aku tanding silat terus. Tapi ternyata setelah mau pensiun sedih juga. sedihnya kayak gak kebayang karena kan aku dari dari pertama kali aku silat sampai terakhir kali aku sebelum punya GL, tiap tahun itu aku selalu ada event. Otomatis kalau tiap tahun selalu ada event berarti kan aku nggak putus latihan, selalu bareng sama tim, baik itu timnya berganti-ganti, ada yang di daerah, ada yang di nasional, dan ketemu banyak orang gitu. Dan mungkin ini terakhir aku ngerasain rasanya Jadi atlet. gitu, ngerasa sedih gitu, kayaknya bakalan rindu gitu Momen-momen bersama tim. iya gitu. Berarti sedihnya di sana. Terus walaupun capek kan, tapi kan pasti ada keseruan di setiap
momen-momen tersebut Ya, gitu. Jadi suka duka di dalam tim gitu ya. terlepas dari hasil prestasinya gitu kan, kalau namanya menang kalah itu mah biasa dalam suatu pertandingan. Jadi nggak menyesalkan antara kalahnya ya. Enggak pernah ada kata menyesal ketika kalah di pertandingan, karena ini juga bukan pertama kali aku kalah. Aku Sadar diri juga dengan kemampuan yang sekarang Iya, ya. iya. Cuman dengan usia aku yang memang udah kepala 3 juga, ketika kenapa aku bilang ini terakhir, karena juga PON itu kan 4 tahun sekali. Iya. Dan nggak mungkin aku Makanya ada terakhir. kesempatan lagi untuk ikut pertandingan gitu. Jadi kemungkinan ini yang terakhir, makanya aku ngerasa kok sedih gitu. Gitu aja sih. Aku jujur aku nggak ada. Tapi kan Mami sudah 2 kali juga juara PON. Aku bukan sedih karena kalah PON ya, Pi. Kalau Sedih misalnya, perpisahan sama tim itu ya, suasana atlet kayak gitu. iya, aku sedih tuh selama ini kan aku selalu bareng tim. Aku latihan pagi-pagi, latihan harus lari gitu kan. Terus juga sore ketemu tim lagi latihan gitu, suka duka selama jadi tim. Bisa dibilang di tim Mami paling tua, jadi emaknya atlet-atlet lah ya. Tempat sharing-sharing gitu ya. Iya, jadi aku sedihnya karena harus ninggalin tim aja sih, bukan karena kalahnya. Ditambah ditambah selain itu, ini karir terakhir aku gitu. Jadi aku ninggalin tim dan ini karir terakhir aku, karena aku gak akan ngerasain lagi momen yang sama gitu. Terlepas mungkin kedepannya aku bakal jadi pelatih atau jadi pelatih ataupun jadi apa, wasit juri atau terserah lah jadi apapun. Padahal tetap ketemu ya. Tetap jadi tim, tapi kan beda rasanya. Mungkin pasti ada perbedaan antara jadi pelatih dan jadi atlet, karena mungkin orang atlet-atlet yang di luar sana pasti tahulah rasanya sebagai atlet itu seperti apa, suka dukanya seperti apa, perjuangannya seperti apa. Karena setahu aku yakin lah, pokoknya setiap atlet itu punya mimpi dan tujuan yang sama. Pasti semuanya pengen jadi juara, terlepas dari prosesnya dan lain halnya, pengorbanannya, pasti semuanya ingin menjadi juara gitu. Iya. Cuman kan di proses itu ada yang namanya takdir, qadarullah, yang sudah ditetapkan sama Allah SWT gitu. Dan itu yang terbaik. Dan itu pasti yang terbaik untuk kita. Tuhan punya rencana terbaik untuk kedepannya. Istriku nanti akan lebih sukses, bukan cuma di ranahnya atlet nanti. Amin. Ya karena gini loh, Jabar itu saya mengikuti prosesnya Jabar, tim Jabar luar biasa. Semua atlet Jabar itu lolos ke PON, cuman istriku yang tidak berangkat ke PON. Semua atlet Jabar berangkat ke PON. Dia satu-satunya yang tidak berangkat. Berarti apa? Ada rencana yang terbaik. Bukan karena Mami tidak berkualitas atau gimana ya, tapi ini ada rencana yang terbaik untuk kedepannya, Mi. Jadi kita berpikir positif ya. Teman-teman juga jangan takut, walaupun nggak atlet lagi, ya kita tetap akan ketemu dengan teman-teman pencaksilat semuanya. Tapi aku jujur, aku ngerasa ketika aku sedih karena aku berpisah sama teman-teman, jujur aku senengnya cuman aku doang ya lolos. Sekarang aku ngerasa adik-adik aku yang di Jawa Barat ini, mereka masih pada muda, terus muda, berprestasi luar biasa, kesempatannya masih panjang, dan banyak atlet baru tapi mengalahkan atlet yang lama, yang juara-juara bisa mengalahkan. Iya, itu luar biasa Jawa Barat. Maksudnya aku sebagai yang dituakan di tim juga, aku sering mendengar keluh kesah mereka, jadi aku tahu sedikit banyaknya tentang kehidupan mereka gitu. Makanya aku seneng kalau cuman aku aja yang gagal pada saat kemarin di babak kualifikasi. Aku juga berharap gak akan ada lagi yang gagal gitu, dan alhamdulillah tercapai sampai detik terakhir.
tim tetap utuh kecuali memang nomor aku dan nomor tunggal putra. Tapi kan tunggal putra dia tetap masih berangkat karena dia punya wildcard bergu putra. Ya jadi kan cuma mandi sendiri ya, nggak berangkat. Iya, dan buat adik-adik semuanya tetap semangat. Semoga kalian bisa mencapai mimpi kalian. Semoga kalian bisa dipermudah dalam prosesnya dan bisa juara di PON nanti. Amin. Pokoknya yang terbaik ya. Kedepannya yang terbaik untuk Indonesia lebih khususnya ya. Khususnya untuk Indonesia. Oke, mungkin segitu aja Lur ya. Pix Wewita gantung sabuk. Oke ya. Kedepannya bagaimana akan tetap di ranah pencaksilat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.